Tuhan adalah Bapakku. Ku berdoa surga terbuka, mujizatnya nyata, kuasanya tak pernah berubah, kasihnya selalu sempurna. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah Bapakku. Ku berseru, Tuhan dengarku. Dialah penolongku, Dialah penyelamatku. Ku berserah dan percaya. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya. Tak ada yang tak mungkin bagi Dia. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkannya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Saat aku berdoa dalam nama Yesus, kuasanya bekerja dalam nama Yesus. Aku disembuhkan, aku diberkati, aku terima mujizat dalam nama Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri,
Shalom Jemaat Betani Yestoya dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita masih bisa ibadah doa malam biarpun lewat online. Ya, dengan teknologi yang ada ini, firman Tuhan, Injil Kerajaan Allah bisa dengan cepat disebarluaskan. Jadi kita bisa menggunakan teknologi ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita juga di tengah-tengah pandemi ini, kita merasakan bahwa Yesus sebagai Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akan baca Matius 1 ayat 23. Saya yang baca ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu, yaitu Maria, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita atau Allah beserta kita. Ya, saudara-saudaraku, percayalah, saat ini kita punya Yesus sesuai namanya. Ya, dia Immanuel. Dia 24 jam menyertai saudara dan saya. Siapa yang ada Yesus dalam hidupnya, berarti 24 jam dia disertai oleh Tuhan Yesus. Ya, waktu Adam dan Hawa belum berdosa, bisa ketemu ngobrol sama Tuhan. Luar biasa ya. Begitu dosa masuk dan Adam dan Hawa berbuat dosa, putuslah hubungan mereka dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan ini terus mencari. Dia mengasihi kita. Dia ingin menyertai, ingin terus bertemu kita. Maka begitu banyak cara Alkitab mencatat Allah itu berjumpa dengan manusia. Ya, saudara lihat ada tiang awan, ada tiang api. Saudara lihat ya, Musa ketemulah ada api di semak belukar. Bisa berupa guntur, Allah berbicara. Ya, saudara, terus sampailah ya kita mengenal, Alkitab berkata ya, yaitu tabut Allah. Allah berbicara lewat tabut Allah. Sampailah anaknya Yesus dikirim untuk menyelamatkan kita, menyertai kita. Dan terakhir inilah, yaitu Roh Kudus. Roh ini penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi sekarang, saudara dan saya harus penuh Roh Kudus. Banyak berdoa, mintalah Roh Kudus memenuhi kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, otomatis kita disertai oleh Tuhan. 24 jam penyertaannya sempurna, baik suka maupun duka. Makanya hari ini gimana caranya supaya kita disertai Tuhan? Tidak ada cara lain. Dosa yang memutus hubungan manusia dengan Tuhan. Hari ini juga kalau kita berdosa, buang. Kalau kita masih hidup dalam dosa, putus hubungan kita dengan Tuhan. Pilihan di tangan saudara dan saya. Tapi kalau secepatnya kita minta ampun kepada Tuhan Yesus dan hidup baru. Katakan, saya mau hidup dalam kebenaran. Saya mau hidup dalam kekudusan atau kesucian. Maka secepatnya Yesus akan tinggal dalam hidup kita. Lewat pekerjaan Roh Kudus ini. Saya banyak ketemu saudara-saudara kita ya. Yang kalau ketemu saya orang bejat pak. Saya orang jahat. Saya pernah bercerai. Saya pernah merampok. Saya pernah menipu. Semua orang punya sisi gelap. Itu masa lalu. Stop. Begitu kita bertobat, begitu kita minta ampun, saat itulah dimulai hidup yang baru. Waktu kita bertobat, Roh Kudus memenuhi kita. Sekarang tinggal kita mau dipimpin oleh Roh Kudus apa tidak. Contoh, saya mau bohong. Ya, mau ngomong sama teman saya, tapi bohong. Ya, padahal saya punya uang, tapi saya mau minjem. Ayo, aku gak punya uang, pinjemono uang opo.
Ya, rencananya ngomong gitu. Tapi waktu mau ngomong, kalau kita punya Roh Kudus, pasti Roh Kudus mengingatkan. Jangan. Pilihan di tangan kita. Kalau kita berkata, biar trombol aja. Hajar terus. Terus kita mulai ngomong, aku lo gak punya duit, kamu bisa minjemi uang. Bohong. Roh Kudus ini, aduh, kamu kok terus hidup dalam kedagingan toh. Padahal saya ini mau mimpin kamu. Tapi waktu kita bilang, tidak dengan dosa. Saya tidak mau bohong. Saya sekarang mau hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Saat itulah kita tidak melakukan itu, namanya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya seperti itu. Jadi kita nanti berjalan terus. Semua yang negatif kita buang, yang jelek kita buang, yang tidak baik kita buang. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah penyertaan Tuhan Yesus. Hari ini, siapa yang disertai oleh Tuhan Yesus? Dia Immanuel. Dia menyertai kita selama-lamanya. Apa yang kita dapatkan? Mari kita baca Kejadian, ya, 39 ayat 2 bagian A. Ya, saya yang baca ya. Kejadian 39 ayat 2 bagian A. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jadi ada kata Tuhan menyertai Yusuf. Berarti dalam diri Yusuf kalau sekarang ada Immanuel. Ada Yesus kalau sekarang ya. Sehingga katanya Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dan beruntung dalam pekerjaannya. Kalau saya dalam pelayanan saya. Kalau saudara yang pendidikan, dalam pendidikan saudara. Yang rumah tangga, dalam rumah tangga saudara ya. Jadi yang nganggur dalam pengangguran saudara. Tidak ada ya. Yang ada itu sekarang selalu berhasil dan beruntung dalam pekerjaan saudara, pelayanan saudara, bisnis saudara, ya, rumah tangga saudara. Nah, kita berhasil dan beruntung. Ayo, syaratnya Tuhan menyertai. Jadi Yusuf, tidak ada orang yang lihat 13 tahun masa gelap. Jadi jual, ya, kepada orang Ismail jadi budak. Dijual lagi kepada Potifar, dituduh berzina, masuk penjara, ditipu lagi, dibujui sama temennya. Tidak ada yang lihat. Tapi siapa yang disertai Yesus? Tetap dia akan selalu berhasil dan beruntung. Muncullah Yusuf memimpin Mesir. Hari ini muncullah Miming. Wah, kalau saya ya, muncullah Samuel Sianto. Dipakai Tuhan luar biasa. Wah, sekarang giliran saudara. Muncullah Pak Sugiarto. Dipakai Tuhan luar biasa. Muncullah Pak Afat. Dipakai Tuhan luar biasa. Wah, iya, ini kan Yusuf juga masa gelap. Tidak tahu. Kita juga, orang mungkin tidak tahu apa yang kita alami. Tapi siapa yang ada Immanuel, siapa yang ada Roh Kudus, ada Yesus dalam hidupnya, yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang hidup dalam kebenaran, yang hidup dalam kekudusan atau kesucian, dialah yang dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dan selalu ini terus menerus. Ya, kalau kadang-kadang, nah itu sewaktu-waktu saja. Tapi saudara hari ini selalu berhasil dan beruntung. Luar biasa ya. Jadi apa itu berhasil? Apa yang kita inginkan saat ini? Yang sakit ingin sembuh. Yang belum punya pekerjaan ingin punya pekerjaan. Yang belum bisa melayani mau melayani. Terus saudara berdoa, Tuhan saya ingin berhasil Tuhan. Terus Tuhan kasih kesembuhan, dikasih pekerjaan, bisa melayani, itu keberhasilan. Karena yang kita inginkan diberi oleh Tuhan. Jadi berhasil tidak ada ukurannya. Masing-masing punya keberhasilan sendiri.
Jadi tidak ada ukurannya. Selama itu kita minta dari Tuhan dan diberi, itu keberhasilan. Jadi semua saudara hari ini bisa berhasil. Sip. Ya, ayo. Hiduplah untuk dipimpin Roh Kudus. Harus disertai Tuhan Yesus. Ada penyertaan Tuhan. Jadi kalau saudara bangun pagi doa ya, Tuhan sertai saya. Ayo Roh Kudus tolong baca firman. Ya itulah. Saudara dan saya minta dipimpin oleh Roh Kudus. Minta disertai Tuhan. Terus kita hidup benar. Hidup dalam kesucian. Sip wes. Ngejos. Pasti berhasil. Nah, beruntung itu apa? Beruntung itu apa yang tidak bisa dari orang lain, kita bisa. Orang lain bisa, kita juga bisa. Tapi orang lain yang ngomong. Hoki ya orang ini ya, beruntung ya. Berarti apa beruntung? Apa yang tidak bisa, Tuhan jadikan bisa untuk kita. Yang mustahil, dijadikan tidak mustahil. Yang nggak mungkin, jadi mungkin. Jadi mujizat yang menurut orang tidak bisa, itu kita alami. Itu keberuntungan. Saya kasih contoh. Istri saya divonis beberapa dokter tidak bisa punya anak. Akhirnya hamil, lahirlah anak pertama saya perempuan, meninggal. Ya, lahir lagi kedua perempuan, meninggal. Lahir lagi ketiga, meninggal. Orang bilang, kamu jangan melawan Tuhan. Jelas dokter bilang tidak bisa. Tapi kita percaya. Saya percaya, istri percaya. Pasti kita hoki. Yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Akhirnya lahirlah Yoel, Eva, Belin. Malah sekarang saya punya cucu, Oel. Terus ketemulah teman-temannya yang dulu yang tahu ceritanya dengan istri saya. Tiap ketemu bilang apa? Hoki kamu ya. Beruntung kamu. Kenapa? Karena yang tidak bisa, Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin, Yesus jadikan mungkin. Nah, saya percaya. Saudara dan saya hari ini. Saya ulang ya. Hari ini. Ngalami sendiri keberhasilan dan keberuntungan. Yang tidak bisa. Jadi bisa. Yang tidak mungkin. Jadi mungkin. Yusuf. Mana ada. Mantan narapidana mimpin Mesir. Kapan dia kuliahnya? Gimana bisa ngatur pendistribusian gandum? Gimana bisa bangun-bangun gudang? Gimana manajemennya? Siapa yang ngajari? Dia tidak kuliah, dia di penjara. Penjara dulu beda sama sekarang. Sekarang ada hak asasi manusia. Ada Komnas HAM. Dulu, tidak bisa. Orang bisa dijual belikan, dibunuh pun, dihilangin. Selesai. Tapi Yusuf, karena disertai Tuhan. Dia ada dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Dan terjadilah. Yusuf berhasil dan beruntung. Ada saudara hari ini yang hidupnya gelap. Dalam lembah kekelaman. Saudara susah, tidak ada orang nolong. Atau saudara dalam kelimpahan. Saudara mengalami mujizat. Tidak apa-apa, sama aja. Dalam situasi kondisi apa saja. Selama disertai Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang mimpin kita. Kita hidup dalam kebenaran. Dalam kekudusan, dalam kesucian. Percaya. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Gereja kita membangun 10 lantai. Gereja Betani Yestoya Malang. Saya bilang gereja kita ini jemaat semua berhasil dan beruntung. Berhasil yang diinginkan beli tanah, bangun, Tuhan lakukan. Beruntung kita dapat izin dan sekarang bisa membangun. Mujizat. Saudara-saudara semua bisa nyumbang. Mujizat. Siapa kalau tidak Tuhan yang gerakkan? Setiap bulan ada 400-an transaksi. Berarti 400 orang lebih yang nyumbang. Saya percaya Tuhan akan gerakkan terus. Karena apa? Gereja kita berhasil dan beruntung. Bukan untuk saya. Makanya saya pengen gereja kita, jemaat, kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kesucian. Di gereja kita diajari kebenaran. Bukan kebencian. Bukan kepahitan. Bukan yang hoak. Bukan yang fitnah. Tapi saudara dididik, diajar. Ayo berdoalah saat teduh.
Ayo bereva family altar. Supaya karakter kita yang jelek dirubah oleh Tuhan. Kita diajar ikut kompak, komunitas sepakat. Ya, supaya kita bisa mendemonstrasikan kuasa Allah. Mengalami sendiri mujizat Tuhan. Kita diajari kebenaran. Sudah gitu kita ditegur yang salah. Ayo hidup benar. Hiduplah dalam kesucian. Ayo terus kita gaungkan di gereja kita. Hidup benar, hidup suci, hidup benar, hidup suci. Saya percaya Roh Kudus senang dia tinggal di gereja kita. Setiap saya ada ibadah di gereja kita ya, pusat maupun cabang, saya rasa hadirat Tuhan hadir. Saya menikmati kehadiran Roh Kudus. Saya bisa ditegur lagi kesalahan saya. Saya bisa ditegur lagi dosa saya. Secepatnya saya minta ampun, Tuhan ampuni. Saya pengen terus disertai Tuhan. Saya pengen Roh Kudus terus menyertai saya, memimpin saya. Saya rindu kita semua hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Kita berhasil dan beruntung. Ayo katakan, kalau saya, Miming selalu berhasil dan beruntung. Sekarang saudara, ayo, Miming selalu berhasil dan beruntung. Puji Tuhan. Ya, keluarga kami dulu divonis tidak bisa punya anak. Ya, anaknya meninggal. Sekarang bisa punya anak tambah lagi. Punya cucu lagi. Waduh, puji Tuhan. Saya merasa berhasil dan beruntung. Sekarang giliran saudara. Ayo, dia Immanuel. Dia menyertai kita. Pasti Tuhan Yesus menolong kita. Ayo kita berdoa ya. Saya ingin berdoa buat saudara yang sakit. Angkat tangannya. Sekarang Yesus menyertai saudara. Tuhan, dalam nama Yesus yang sakit ini, tangan-tangan diangkat. Dalam nama Yesus sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang yang butuh keuangan, yang bisnisnya sepi, yang mengalami kebangkrutan, angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Saudara-saudara kami yang angkat tangan, yang butuh keuangan, yang mengalami kebangkrutan, toko usahanya sepi, dalam nama Yesus sekarang ditolong, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Silakan saudara yang rumah tangganya bermasalah, ada percekcokan, perselisihan, angkat tangannya. Tuhan, tolong hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Yang angkat tangan semua keluarganya harmonis, bahagia, penuh sukacita, damai sejahtera. Dan apapun masalah kami Tuhan, dalam nama Yesus semua ditolong Tuhan. Kami juga khusus berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja Betani Yestoya Malang. Tuhan menolong memberkati semua donatur, semua pekerja panitia. Dalam nama Yesus sudah ditolong diberkati Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita pasti diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.